Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Hijrah Kurikulum. Sebuah segmen yang membahas contoh-contoh konkret perubahan yang bisa kita lakukan sendiri agar bisa mengutamakan kedudukan di hadapan Allah daripada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan yang bertujuan memperbesar peluang bagi amal ibadah kita, semua perbuatan kita, agar bisa benar-benar diterima oleh Yang Maha Kuasa. Pada episode sebelumnya, kita membahas kiamat. Apa hubungannya dengan akhir zaman dan pengadilan rohani, serta apa artinya bagi umat manusia di seluruh dunia. Apa kejadian yang akan mengikutinya, serta ujian dan hukuman apa yang terkandung di dalamnya. Kali ini, kita akan melanjutkan segmen Hijrah Kurikulum dengan membahas tentang puasa dikehendaki. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu Ririn, saya sudah selesai mengumpulkan informasi yang Ibu minta mengenai puasa. Iya. Seperti biasa, saya mencari ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kata puasa atau berpuasa. Dan hasilnya nggak banyak seperti biasanya, Bu. Saya cuma ketemu 16 ayat. Oh ya? Iya. Oleh karena itulah, saya mencari dari sumber-sumber yang lain juga, baik yang secara spesifik sebagai ibadah, maupun yang memiliki signifikansi lain di luar itu. Oke, gak apa-apa. Silakan kamu jelaskan apa aja informasi yang bisa kamu kumpulkan. Siap, Bu. Pertama, mengenai pengertian alias definisi dari puasa itu sendiri. Ada banyak perspektifnya. Saya mulai dari yang paling dasar dulu ya. Iya. 1. Puasa adalah usaha menahan diri secara sukarela dari makan dalam rentang waktu tertentu. Kata kuncinya di sini adalah menahan diri, sukarela, makan, dan waktu tertentu, Bu. Oke. Kenapa pakai kata kunci segala? Sebagai batas dari pendefinisiannya, Bu, biar lebih gampang diingat. Contohnya, kalau berdasarkan pendefinisian tersebut, maka minum nggak termasuk dong. Kan di sini makan doang batas pendefinisian puasanya. Contoh lain, kalau kata kuncinya sukarela, maka kalau dipaksa berarti bukan puasa dong, Bu, di sini. Oh iya, ngerti. Contoh yang lain, jika nggak ada batas waktu tertentu, bukan termasuk puasa ya dalam definisi ini. Iya, Bu. Kelaparan itu kalau saya yang bilang. Oke. Selanjutnya, 2. Puasa bisa juga diartikan sebagai kondisi fisik metabolisme ketika makanan sudah selesai diserap di dalam tubuh. Oh, ini yang berhubungan dengan tes kesehatan itu ya? Iya, Bu. Kondisi ini asumsinya seringkali tercapai di antara 8-12 jam sejak terakhir kali makan. Intinya, kondisi badan manusia itu jadi berbeda lah setelah nggak makan selama beberapa waktu. Makanya dalam berbagai macam tes kesehatan atau operasi kita disuruh puasa terlebih dahulu sebelum tindakan. Oke. Dalam pendefinisian ini berarti kata kuncinya adalah kondisi jasmani ya? Iya, Bu, alias kondisi metabolisme dari jasmani luar, alias raga. Setelah nggak makan seharian, dan satu lagi, kesehatan. Kesehatan? Iya, kalau kita misalnya berpuasa sebelum operasi, kan itu tujuannya untuk menjaga kesehatan kan, Bu? Oh iya, bisa. 3. Puasa adalah ritual agama atau kepercayaan tertentu dengan tata cara dan aturan tersendiri yang merupakan variasi dari pengertian nomor 1 dan 2 tadi, Bu. Kalau yang ini kata kuncinya adalah ritual alias ibadah. Jadi, 3 pengertian ini, Bu, yang menjadi fondasi utamanya. Ketika kita bicara puasa, berbagai macam definisi, tata cara, aturan, dan semacamnya yang berbeda-beda itu mengenai puasa, kalau saya lihat-lihat merupakan pengembangan dari 3 definisi ini juga sebenarnya. Ada 1 atau 2 bagian yang diganti. Misalnya, dalam definisi nomor 1 tadi kan puasa itu hanya menahan diri dari makan. Terus, ketika puasa bukan cuma masalah makan, tapi juga masalah minum, dan juga menahan diri dari pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran iri,
berbohong, atau semacamnya, kan masih pengembangan dari definisi satu juga, Bu. Cuman kali ini bukan sekedar tindakan fisik, tapi juga meliputi tindakan mental, pikiran yang ada dalam pikiran saja. Atau misalnya, ketika puasa itu didefinisikan sebagai ritual agama, sebagai nomor 3 tadi. Meskipun dalam agama yang berbeda-beda, semuanya kan juga merupakan usaha menahan diri secara sukarela. Tapi kenyataannya masing-masing agama memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Serta tindakan apa yang dilarang, yang harus ditahan juga berbeda-beda. Oke, ngerti saya sekarang. Kamu berusaha melihat definisi puasa ini bukan cuma dari perspektif agama atau ibadah aja kan? Kamu mau lihat dari perspektif yang beda? Iya, Bu. Yang lebih dasar lagi saya pengen nemu fondasinya apa. Oke. Nah, semua kata kunci tersebut kalau saya kumpulkan dan olah lagi, terus saya hubungkan dengan pembahasan kita sebelumnya, menjadi seperti ini, Bu. Puasa itu dapat dilihat dari 3 dimensi, alias perspektif, berdasarkan kata-kata kunci tadi. 3 dimensi? Iya, Bu. 1. Menahan diri secara sukarela dengan tujuan ritual, ibadah, atau menjaga kesehatan. Kata-kata kunci ini kalau saya pikir-pikir dan kelompokkan, berubah menjadi dimensi niat atau dimensi esensi. Mengapa? Karena menggambarkan inti dari puasa yang manusia lakukan. Apa sih esensi dalam berpuasa itu? Apa sih tujuannya? Mengapa manusia melakukannya? Iya. Oke. 2. Makan, minum, dan kondisi metabolisme, pikiran kotor, pikiran jahat, berbohong, dan semacamnya. Kata-kata kunci ini kalau saya kelompokkan dan pikirkan berubah menjadi dimensi fisik dan mental, karena sifatnya merupakan perwujudan nyata dari dimensi niat tadi, dari dimensi esensi tadi. Kalau misalnya tujuannya adalah beribadah, apa sih langkah konkretnya? Kalau esensinya adalah berusaha menjaga kesehatan, maka apa tindakan nyatanya? Iya ya. Oke. Dan yang terakhir, Bu, 3. Dimensi waktu, alias kapan masa yang tepat atau berapa lama rentang waktu yang bisa didefinisikan sebagai puasa. Kalau ini udah jelas ya, Bu? Iya. Nah, dimensi niat kalau dilihat berdasarkan 7 lapisan penyusun manusia di ilmu kebenaran itu letaknya di dalam hati kan, di antara fitrah dan nafsu. Sementara dimensi fisik dan mental berada di lapisan jasmani, entah itu lapisan jasmani luar atau jasmani dalam. Gitu, Bu. Jadi menurut kamu puasa itu bisa dibagi menjadi 3 perspektif atau dimensi, yaitu 1 dimensi niat yang letaknya di dalam hati, di antara fitrah dan nafsu, 2 dimensi fisik dan mental yang letaknya di lapisan jasmani, serta 3 dimensi waktu, kapan atau berapa lama melaksanakan puasanya. Iya, Bu. Jadi, kita bisa melihat berbagai macam definisi puasa yang berbeda-beda melalui 3 dimensi atau perspektif ini supaya lebih mudah dipahami. Iya, betul sekali. Bagus. Kesimpulan kamu ini udah nyambung banget dengan topik yang ingin saya bahas. Oh ya? Iya. Sekarang kamu lanjutkan lagi deh. Apa informasi lain yang udah kamu kumpulkan? Siap, Bu. Berikutnya mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kata puasa atau berpuasa. Saya akan mencoba melihat ayat-ayat tersebut dengan menggunakan ketiga dimensi yang barusan itu. Oh, apa hasilnya? Ini saya tunjukin dulu, Bu, prosesnya, biar lebih gampang dipahami. Oke. Yang pertama adalah rangkaian ayat berurutan dalam surat Al-Baqarah. Dari rangkaian ayat ini, ada beberapa poin yang saya kumpulkan, Bu. Misalnya dari ayat pertama itu. Intinya ada 3, yaitu bahwa puasa itu 1. Kewajiban bagi yang beriman. 2. Tujuannya agar manusia bertakwa. 3. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Atau berarti sebelum ini manusia juga udah pernah diperintahkan untuk berpuasa di zaman yang berbeda. Kemudian di ayat berikutnya ada 3 poin juga. Melanjutkan yang tadi, sekarang nomor 4.
Puasa itu dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. 5, kalau nggak mampu bisa diganti di waktu yang lain. 6, kalau masih nggak mampu juga bisa diganti dengan membayar fidyah. Iya. Nah, saya sekarang mau fokus ke 2 ayat ini dulu, Bu. Oke. Dari 6 poin ini, berdasarkan pembagian dimensi atau perspektif yang saya buat tadi, nomor 1 dan 2 itu termasuk dimensi niat atau esensi. Nomor 3 dan 4 itu masuk dimensi waktu. Sedangkan nomor 5 dan 6 masuk dimensi fisik mental. Bener nggak, Bu? Iya, betul. Nah, sekarang mungkin Ibu bertanya-tanya, apa gunanya coba poin-poin dari ayat tersebut saya kelompokkan berdasarkan ketiga perspektif yang tadi? Iya, apa gunanya? Gunanya adalah agar saya bisa menggambarkan diagramnya. Coba lihat gambar ini, Bu. Ini adalah 3 dimensi atau perspektif mengenai puasa yang kita definisikan sebelumnya. Iya. Nah, setelah kita melihat 2 ayat tadi, Al-Baqarah ayat 183-184, setelah mengelompokkan poin-poin tadi berdasarkan perspektif 3 ini, diagramnya berubah menjadi seperti ini. Dari diagram ini bisa terlihat dengan jelas bahwa puasa itu diperintahkan sejak dahulu. Tujuannya agar manusia bertakwa. Wajib bagi yang beriman dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dan bisa diganti di lain hari kalau nggak mampu, atau dengan membayar fidyah. Sekarang jadi jelas banget kan, Bu? Oh, iya, ngerti sekarang. Jadi, seiring dengan pembahasan ayat-ayat berikutnya, kamu mau menambahin terus diagramnya, gitu? Betul banget, Bu. Oke, kalau begitu ayat berikutnya. Siap, Bu. Selanjutnya, Al-Baqarah ayat 185. Poin yang bisa saya tangkap dari sini adalah satu, waktu yang dimaksud adalah bulan Ramadan, bulan ketika Al-Quran pertama kali turun. Kemudian ayat ini mengulangi lagi beberapa poin sebelumnya, yaitu perkara bisa diganti waktunya hingga sampai pada poin yang baru nomor 2, bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi manusia, bukan kesukaran mengenai masalah puasa ini. Maka patuhilah, ini bermanfaat kok buat kamu sendiri, supaya kamu bersyukur. Gitu bacanya saya, Bu. Oke. Kalau dari ayat ini, poin pertama itu dimensi waktu. Poin kedua, dimensi esensi agar bersyukur. Diagramnya berubah sekarang menjadi seperti ini. Perbedaannya adalah kotak tujuannya bercabang sekarang, menjadi agar bertakwa dan agar bersyukur. Sementara rentang waktu tertentu sekarang punya anak namanya bulan Ramadan. Iya, ngerti. Memang jadi lebih gampang dilihat ya. Iya, Bu. Kemudian ayat berikutnya. Ayat ini sebenarnya nggak menyebutkan puasa sama sekali di dalamnya, tetapi karena ayat sebelum dan sesudah ini ngomongin puasa, karena ayat ini dijepit sama ayat tentang puasa, makanya saya masukin juga di sini, Bu. Karena pasti berhubungan juga lah. Iya. Nah, kalau dalam ayat ini saya ambil poin pentingnya, maka nomor 1, bahwa Allah itu dekat. 2, bahwa permohonan manusia itu akan dikabulkan jika memohonnya kepada Allah. Dan 3, maka penuhilah perintah ini dan beriman agar selalu berada dalam kebenaran. Perintah di sini saya asumsikan perintah berpuasa, Bu, karena emang sebelum dan sudah ayat ini emang ngomongin puasa. Oke. Dimensinya apa kalau 3 ini? Yang pertama itu masuk dimensi esensi, yang kedua bisa dimensi niat, esensi atau fisik mental, tergantung definisi berdoa yang digunakan tuh secara jasmani atau rohani kan, Bu? Iya sih. Dan yang ketiga? Yang ketiga itu dimensi niat alias esensi juga, sama dengan yang pertama. Oke. Yang bingung itu bagi saya di sini adalah bagaimana menggambarkannya dalam diagram. Oh iya. Gimana menghubungkannya dengan diagram yang tadi, ayat ini? Ya itulah, Bu. Soalnya penempatan ayat ini yang berada di tengah-tengah ayat tentang puasa, kemudian bentuk kalimatnya,
itu bikin orang cenderung jual beli perkara puasa ini, Bu. Jadi, seolah artinya begini. Kalau manusia mau dikabulkan doa-doanya, maka manusia perlu beriman, perlu memenuhi perintahnya. Atau dengan kata lain, perlu berpuasa kan jadinya. Iya kan? Kalau saya masih kurikulum TK, masih beranggapan bahwa hubungan dengan Allah itu jual beli, timbal balik seperti biasanya itu, maka saya pasti otomatis berpikiran seperti ini. Tujuan berpuasa adalah supaya doa-doa saya dikabulkan. Titik. Iya. Menyadari hal ini, makanya saya asumsikan seperti itu dulu aja untuk sementara. Nanti pasti Bu Rin punya arti tersirat lain berkenaan dengan hal ini kan? Betul. Dan emang masih nyambung dengan hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan puasa. Sip lah. Makanya sekarang diagramnya berubah menjadi seperti ini. Tujuan berpuasa sekarang bertambah 2 lagi. 1 agar selalu berada dalam kebenaran, dan 2 agar doa dikabulkan. Total ada 4 sekarang berarti tujuannya. Kemudian wajib bagi beriman itu saya tambahkan catatan aja bahwa Allah itu dekat di dalam kotaknya. Karena orang beriman kan intinya memang mereka yang sadar bahwa Allah itu dekat kan, Bu? Iya, betul. Kemudian ayat terakhir dari rangkaian di Al-Baqarah ini. Kalau dari ayat yang ini ada 3 poin. 1, bulan puasa boleh berhubungan suami istri kecuali pas iktikaf. Ini dimensi fisik mental. 2, tahanlah makan dan minum. Ini juga dimensi fisik mental. Kemudian 3, setelah fajar hingga datang malam. Ini dimensi waktu, Bu. Oke. Jadilah diagramnya seperti ini sekarang. Oke. Selanjutnya, Bu, masih dalam surat Al-Baqarah juga, tapi lompat beberapa ayat. Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai haji, dan konteks yang berhubungan dengan puasa dari ayat ini hanyalah bahwa puasa itu bisa digunakan untuk mengganti pelanggaran aturan tertentu dalam berhaji. Singkatnya gitu, Bu. Iya, ini masuk dimensi mana? Dimensi fisik mental, Bu. Sekarang diagramnya berubah lagi. Nambah 1 kotak lagi di dimensi fisik mental, yaitu bahwa puasa bisa digunakan untuk menebus ketidaksempurnaan dari ibadah yang lain. Oh iya ya. Dan kalau saya perhatikan di ayat-ayat yang lain, berkenaan dengan puasa ini, intinya juga sama. Bahwa puasa itu bisa digunakan untuk menebus ketidaksempurnaan ibadah lain. Oh ya? Iya, Bu. Misalnya di ayat yang saya temukan selanjutnya. Ini perkara bunuh-membunuh, Bu. Antara sesama orang Islam atau dengan orang kafir. Kalau nggak sengaja melakukannya, maka pelaku harus membayar sejumlah harta kepada keluarga korban. Kecuali kalau korban mengikhlaskannya. Kemudian kalau korbannya itu dari kalangan kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam kala itu, maka ditambah juga dengan membebaskan budak yang beriman. Tetapi kalau nggak punya budak, maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kurang lebih begitu, Bu, saya bacanya. Iya. Ketika baca ayat ini saya jadi kepikiran, Bu. Kepikiran apa? Kalau saya nonton di berita ada kecelakaan mobil, misalnya gara-gara kelalaian, mabuk atau ngantuk, terus ada korban jiwa, kemudian kedua pihak berdamai. Dengan catatan keluarga pelaku menyantuni keluarga korban. Mungkinkah ayat-ayat semacam ini yang jadi acuan ya? Mungkin, entahlah. Dan satu lagi, kenapa di zaman dulu Khidir perlu mengeluarkan ayat-ayat semacam ini ya? Apakah ketentuan semacam ini merupakan hukum yang adil? Saya rasa enggak. Kan udah saya jelaskan waktu ngebahas jihad. Oh, udah ya, Bu? Iya. Sama aja dengan perkara jihad itu. Intinya mereka buru-buru. Jadi meskipun niatnya dari awal itu pengen hanya ngeluarin ayat-ayat yang sesempurna mungkin, yang hakikat aja, yang bisa dipakai di zaman kapanpun dalam kebudayaan apapun,
yang umum, yang general. Kenyataannya ayat-ayat yang kontekstual semacam ini juga perlu dikeluarin supaya manusianya zaman segitu bisa menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan lebih damai. Kalau nggak ada peraturan semacam ini, zaman segitu yang dikeluarkan atas nama Allah, yang dihormati oleh kedua belah pihak, pelaku dan korban, mereka pasti bakal saling berusaha balas dendam lah tanpa aturan. Kan bakalan gawat justru kalau begitu. Bisa mengacaukan rencana-rencana yang lain dalam menurunkan Islam. Iya ya. Yang akan terjadi adalah anarki justru dan kekacauan kalau tidak ada hukum yang mengatur. Iya. Maksud ibu adalah banyak memang ayat-ayat dalam Al-Quran yang tujuannya menambal tatanan sosial spesifik pada zaman itu aja. Jadi, kalau diterapkan di zaman sekarang, dengan rentang kodrat irodat yang berbeda justru kurang tepat atau kurang adil gitu. Betul sekali. Sama juga dengan pembahasan kita mengenai wanita sebelumnya kan? Iya. Di zaman segitu, peraturan mengenai poligami dan yang berurusan dengan wanita itu emang sebuah peningkatan harkat dan martabatnya justru di zaman segitu. Iya, beda dengan zaman sekarang lah. Dan hukum atau peraturan semacam ini kan sejatinya cuma mengatur urusan sesama manusia aja. Kalau kita bicara keadilan di hadapan Allah, ya beda lah. Nanti orang yang membunuh tersebut akan gantian dibunuh di kehidupan selanjutnya oleh orang lain, entah gimana detail ceritanya. Iya ya. Kalau kita mau menerapkan ilmu kebenaran dengan Rasul Malaikat Muqarrabin sekarang, ya kita harus mempertimbangkan rentang kodrat irodat kita semua di zaman sekarang. Ya pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Kira-kira keputusan macam apa yang paling adil yang bisa kita hasilkan sebagai sebuah masyarakat di zaman sekarang. Dengan keterbatasan yang kita miliki sekarang, justru penyelesaian permasalahan semacam inilah bagian dari sekolah kehidupan. Kalau kita bisa melakukannya dengan kendali fitrah minimal 7,5, kita bakal punya ibadah yang diterima oleh Allah lewat kejadian ini. Iya ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan rentang kodrat dan irodat rata-rata manusianya, keterbatasan kemajuan sumber daya manusia dan kebudayaannya, memang aturan kehidupan sama manusia itu juga harus ngikutin ya, Bu? Iyalah. Kalau zaman dulu membebaskan budak itu mulia banget mungkin. Rugi besar seorang manusia secara jasmani, secara finansial jika mereka melakukannya. Makanya dijadikan sebagai sebuah tindakan penebusan. Kalau sekarang punya budak itu ya nggak benar lah. Dan perbedaan ini adalah karena rentang kodrat dan irodat zaman segitu beda dengan zaman sekarang. Iya ya. Zaman segitu nggak dikenal yang namanya hak asasi manusia dan nggak tahu juga teknologi yang cukup maju sehingga semua orang bisa hidup dengan layak bersama-sama ya. Iya, itu salah satu contoh perspektifnya. Kalau kamu perluas lagi wawasan kamu dengan belajar sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan berbagai macam ilmu lainnya, pasti akan terpikirkan perspektif-perspektif baru. Iya, Bu. Terus satu lagi, kenyataan bahwa semua umat manusia tanpa kecuali itu sejatinya setara di hadapan Allah, itu sendiri kan baru benar-benar ngefek di dunia ini secara real. Misalnya berupa perkara HAM itu, emang karena ada dorongan dari Jibril ke keempat Muhammad sebenarnya. Oh ya? Iya, tapi itu ceritanya panjang lagi, kapan-kapan aja dibahasnya. Oke, Bu. Selanjutnya apa lagi? Tadi kita sedang membahas bahwa ayat-ayat tentang puasa yang saya temukan, selain yang tadi intinya sama aja, Bu, bahwa puasa itu bisa menggantikan ketidaksempurnaan dari ibadah yang lain. Oke, apalagi contohnya? Ini, Bu.
Ayat ini puasa karena melanggar sumpah. Iya. Berikutnya, ayat ini puasa karena membunuh binatang buruan pas haji. Puasanya harus seimbang dengan makanan untuk orang fakir miskinnya. Iya. Udah, Bu. Beberapa ayat selanjutnya juga sama aja sih. Intinya, puasa bisa menggantikan ketidaksempurnaan ibadah atau tindakan manusia lainnya. Jadi, diagramnya nggak perlu diubah lagi berkenaan dengan hal ini. Oke. Jadi diagramnya sekarang gimana ya? Ini dia, Bu. Jadi beginilah, Bu. Kalau kesimpulan saya mengenai puasa, diagram ini. Sebenarnya, kalau saya perluas lagi informasi yang saya kumpulkan, misalnya dari agama atau keyakinan yang berbeda, bisa lebih rumit lagi, Bu. Lebih besar lagi diagramnya. Oh ya? Iya. Misalnya kalau saya tambahin definisi yang pertama-tama yang kita pakai tadi, yang paling pertama tadi, definisi puasa secara umum, bahwa puasa adalah menahan diri secara sukarela dari pemenuhan kebutuhan jasmani tertentu, termasuk makan, minum, atau tindakan dan pikiran lain dalam rentang waktu tertentu. Coba lihat gambar ini deh, Bu. Yang mana yang berubah? Yang bentuknya elips, Bu. Ada 3 tuh, yang sebenarnya berdasarkan pengertian paling awal tadi. Menahan diri secara sukarela sebagai bentuk ibadah, itu kan sebenarnya mendasari segala pemahaman kita mengenai ayat-ayat Al-Quran tadi, Bu. Meskipun nggak disebutkan secara eksplisit. Iya sih. Dan kedua, perkara menahan makan, minum, atau libido. Itu kan bisa digeneralisasikan menjadi kebutuhan jasmani manusia. Entah itu jasmani dalam dan atau jasmani luar. Ah, iya. 2 poin itu sama rentang waktu kan secara harfiah mendasari pengertian puasa paling dasar itu kan, Bu? Oke, ngerti saya. Bagus. Jadi mau diperluas lagi nggak, Bu, diagram mengenai puasa ini? Atau segini aja udah cukup? Udah cukup saya rasa. Oke. Kalau begitu, sekarang saya akan menjelaskan tentang sebuah konsep dalam ilmu kebenaran bernama puasa dikehendaki. Puasa dikehendaki? Iya. Oh, saya tahu ini, Bu. Kita kan udah pernah bahas sekilas sebelumnya. Oh ya? Apa coba artinya? Puasa dikehendaki itu adalah puasa yang tidak kita ketahui kapan sahurnya dan kapan bukanya. Hal ini berlawanan dengan puasa normal, semacam puasa Ramadan misalnya, yang sudah jelas segala sesuatunya. Kapan sahurnya, kapan bukanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Iya, betul sekali. Itu adalah pendefinisian yang sudah saya tulis di buku. Penjelasan yang singkat. Tapi sekarang saya mau kasih pengertian yang lebih lengkap lagi dari itu. Lebih lengkap? Iya. Karena sampai titik ini kamu udah belajar banyak hal dan kamu udah menunjukkan perspektif kamu tentang puasa ini, saya mau tambahin lagi ilmu tentang puasa dikehendaki yang lebih lengkap dari yang tadi. Oke, Bu. Siap mendengarkan. Apa yang bisa ditambahkan dari definisi puasa dikehendaki itu? Pertama, coba tampilkan diagram yang tadi deh. Yang mana, Bu? Yang murni Al-Quran atau yang udah ditambahin? Yang murni dulu aja deh. Oke. Nah, diagram ini kurang lebih merepresentasikan pemahaman rata-rata manusia yang beragama Islam akan ibadah bernama puasa. Iya, Bu. Dasarnya terbatas pada ayat Al-Quran secara tersurat. Iya, itu asumsinya. Meskipun tentu saja setiap aliran atau individu bakal beda, tetapi kita anggap aja ini dulu sebagai representasi, sebagai contoh. Saya mau tanya, kalau kamu jadi manusia dajjal yang buta sebelah mata hatimu, yang tahu tapi pura-pura nggak tahu, bagaimana coba kamu akan membiaskan petunjuk berupa diagram ini? Atau kalau kamu misalnya seorang ahli kitab juga boleh. Oh, kalau saya mendengarkan bisikan nafsu ya, Bu? Iya, kita semua kan punya nafsu. Sekarang pertanyaannya adalah, mampukah diri kita mengendalikannya? Nah, langkah pertama untuk mengendalikan nafsu adalah mengenalinya dalam pikiranmu sendiri.
Kamu harus mampu membedakan mana yang bisikan fitrah dan mana yang bisikan nafsu. Dengan bertanya ke dirimu sendiri semacam ini setiap kali kamu menjalani kehidupan, bakal lebih mudah bagi kamu untuk bisa lulus ujian. Oke. Ini contoh pengaplikasian prasangka adil ke diri sendiri ya, Bu. Prasangka buruk dan baik sekaligus ke dalam pikiran kita sendiri. Dan sekarang ini adalah langkah prasangka buruknya. Tepat sekali. Nah, sekarang apa kira-kira bisikan nafsu kamu mengenai puasa sebagaimana digambarkan dalam diagram ini? Apa ya? Oh, yang paling gampang sih yang tadi udah saya pikirkan, Bu. Bahwa saya akan rajin berpuasa supaya doa-doa saya, impian saya, keinginan dan ambisi saya dalam kehidupan ini segera dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Iya, betul. Itu contoh yang sangat bagus. Karena memang banyak sekali manusia berpuasa dengan tujuan tersebut. Sebagian bahkan benar-benar meyakini kalau setiap kali ada masalah, setiap kali ada aral melintang, mereka bisa selesaikan cukup dengan berpuasa. Tapi ini sebenarnya pembiasan nafsu kan, Bu? Iyalah. Manusia digeser pemahamannya sehingga berpikiran seolah ibadah itu atau puasa dalam kasus ini merupakan kebutuhan Allah. Singkatnya begitu. Iya, Bu. Udah sering banget kita bahas permasalahan ini di episode-episode sebelumnya. Dan hakikat doa kan udah jadi satu episode sendiri malah. Oke, kalau gitu nggak perlu kita omongin lagi. Kalau gitu apa contoh lainnya? Wajib bagi yang beriman, Bu. Kalau saya ahli kitab, maka saya akan menggunakan dalil ini untuk mengkafirkan orang lain yang tidak melaksanakannya. Sekaligus mengangkat diri saya sebagai orang yang suci karena sudah melaksanakannya. Betul, itu merupakan contoh tipuan nafsu, kombinasi antara nafsu rasa aku dan nafsu rasa suci. Ini contoh konkretnya setiap bulan Ramadan selalu muncul, Bu, di berita. Oh ya? Apa? Ketika sebagian orang dengan santainya, tanpa ada perasaan bersalah memaksa orang lain yang gak berpuasa untuk menghormati puasa mereka, Bu. Entah gimana caranya, misalnya dengan melarang makan di dekat mereka, harus menutup restorannya, harus ikut puasa dan semacamnya. Pakai razia segala malah. Iya, betul sekali. Saya kalau setiap kali melihat berita semacam itu langsung berpikiran, Bu, ini orang imannya kok tipis banget sih, masa dengan ngelihat orang lain makan atau minum aja udah langsung tergoda. Dalam pikiran mereka apa sih? Saya suka bertanya-tanya. Masa sih mereka berpikiran semacam ini? Saya ini lagi susah dan kelaparan, kok kalian enak-enakan makan malah ikut susah juga dong. Atau bisa juga, saya ini orang yang suci dan beriman. Wahai orang kafir, kalian semua harus menghormati ibadah saya. Padahal, Bu, kalau boleh sinis sedikit, puasa ini kan rata-rata cuma pindah makan doang. Nggak ada spesialnya sebenarnya. Iya, itu contoh konkret bukti nyata bahwa niat mereka melakukan ibadah puasa adalah karena sesama manusia, bukan karena Allah semata. Bukannya fokus gimana caranya diterima oleh Allah ibadahnya, malah mikirin orang lain aja. Iya, Bu. Kalau semacam ini termasuk yang buta mata hatinya ya? Iya, kalau benar-benar gak nyadar ada yang salah dengan hal itu. Tapi kalau udah tahu itu rasanya buat tindakan yang benar, tindakan yang kurang tepat, tapi tetap dilakuin, entah dengan alasan apapun, berarti udah masuk golongan watak Yahudi alias Dajjal kalau gitu. Oh, begitu rupanya. Tindakan yang sama, persis, terlihat dari luar. Kalau posisi hatinya beda, otomatis nilainya beda juga ya, Bu? Iyalah, apalagi selain itu. Tujuan agar selalu dalam kebenaran, Bu, juga sama. Saya bisa bilang bahwa mereka yang gak melaksanakannya berarti pasti salah, Bu. Sesat. Iya, bisa. Tipuan nafsu serupa juga bisa dilakukan berdasarkan tujuan puasa lain dalam diagram tersebut. Misalnya kalau melihat orang lain gak melakukan puasa, maka kamu langsung menuduh mereka gak bersyukur atau gak bertakwa. Itu sih contohnya sama aja. Yang lain dong. Iya sih. Yang lain ya.
Oh, perkara waktu, Bu. Jika dikatakan puasa itu bulan Ramadan aja, dari subuh hingga maghrib aja, maka di luar waktu itu saya boleh berbuat semau saya, seenak udel saya. Atau bisa juga seperti ini. Karena pahala dari puasa Ramadan itu sangat besar dan menghapus segala macam dosa yang lain, maka semua kesalahan saya di luar Ramadan itu bisa ditebus dengan 1 bulan yang suci ini aja, cukup. Iya, betul sekali. Banyak manusia yang dibohongi nafsu dengan cara seperti ini dan sukses ketipu. Kalau udah begini, semakin rajin puasa Ramadan, justru semakin dikendalikan nafsu perbuatannya di hari-hari lain. Iya, Bu. Ini termasuk watak Yahudi kan ya, mencari jalan pintas dalam hubungan dengan Allah, mencari celah-celah gitu. Betul sekali. Tapi kalau manusia kebiasaan melakukan kecenderungan watak Yahudi ini, manusia justru akan buta total mata hatinya, cepat atau lambat. Hah? Maksudnya, Bu? Kamu emangnya nggak pernah lihat orang yang dulunya biasa-biasa aja atau bahkan nggak benar semua perbuatannya? Zalim lah pokoknya, bukan teladan. Tapi begitu mulai taat beribadah secara jasmani, alias hijrah ya, kalau istilah orang sekarang bilang, entah itu pakai hijab atau jadi rajin sholat, puasa, ke masjid, umroh, haji, dan semacamnya. Kamu malah mengamati bahwa sekarang mereka kayak mundur malahan, mudah mengkafirkan orang lain, langsung merasa suci, paling tinggi dan semacamnya. Oh, itu sering banget, Bu, saya lihat. Bukan cuma di negara ini aja malah, tapi di seluruh penjuru dunia. Meskipun dalam agama yang berbeda-beda. Sebagian orang menyebutnya sebagai gerakan fundamentalisme, Bu. Iya, kecenderungan ini bisa mendunia seperti itu sebenarnya pengaruh dari malaikat Muqarrabin Yasin dan malaikat Muqarrabin Nurani. 2 jenis malaikat ini lagi dicoba emang selama beberapa waktu yang lalu itu. Apakah mampu membimbing manusia sampai tingkatan ikhlas 7,5? Tapi nyatanya nggak berhasil. Kita udah pernah bicarakan hal ini kan? Rasanya sih udah pernah, Bu. Tapi di mana ya? Sebentar saya cek dulu. Oh, rupanya di segmen Hijrah Kurikulum episode 1, Bu, yang judulnya Kembali ke Sekolah. Rupanya justru topik ini yang mengawali segmen Hijrah Kurikulum kita. Saya udah lupa, Bu. Iya, hal semacam ini itu ibarat orang yang didorong maju, berjalan ke depan, harus ada perubahan yang nyata, tapi oleh nafsu rasa suci dibelokkan, diarahin ke dalam gua. Sehingga semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak perubahan atau hijrah dilakukan, mereka sebenarnya justru semakin kesasar di dalam gua yang gelap dan sempit. Oh iya, kalau perumpamaan ini udah dibahas di KRM, Bu, yang berjudul Islam, Yahudi, dan Nasrani. Iya. Kembali ke pertanyaan kamu. Contoh watak Yahudi tadi, sifat munafik tadi yang mencari-cari celah itu, yang berharap semua perbuatan gak benar sepanjang tahun bisa ditebus pas bulan Ramadan doang. Iya. Itu banyak banget manusia yang sebenarnya pertama-tama udah curiga, gak serak bahwa ada yang gak benar dengan pemahaman ini. Tapi karena mereka tetap aja ngelakuin tiap tahun, tetap pura-pura gak tahu, terbiasa berbuat munafik, pada suatu titik mereka justru jadi buta total. Benar-benar gak sadar sama sekali ada yang salah dari perbuatan tersebut. Ini merupakan contoh konkret ketika dikatakan manusia itu mendapatkan hukuman dari Allah dengan cara dibutakan hatinya. Begitu. Coba tampilkan surat Al-Baqarah ayat 6-7 deh. Ini, Bu. Iya. Ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat setelahnya kan lagi ngomongin orang kafir dan munafik. Iya, Bu. Sekarang coba tampilin ayat 8-10 dalam satu layar deh. Siap, Bu. Kalau diartikan dengan ilmu kebaikan, seolah ayat ini
hanya berlaku pada saat Nabi Muhammad menurunkan agama Islam aja. Bener nggak? Setahu saya sih gitu, Bu. Padahal enggak. Ini berlaku untuk semua manusia yang buta sebagian mata hatinya, alias munafik. Tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi pura-pura tidak tahu. Dan tidak mau berkata dengan benar, atau tidak mau memilih perbuatan yang lebih bermanfaat, sebagaimana ditulis di ayat nomor 8 tersebut. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman, meskipun mereka bilang mereka beriman. Nah, itu di ayat ke-10 adalah hukuman yang saya sebutkan tadi. Jika manusia buta sebelah hatinya, sebelah mata hatinya, mampu melaksanakan rel sebelah kiri tetapi nggak mau, ataupun mampu melaksanakan rel sebelah kanannya, maka pada suatu titik akan dibutakan total mata hatinya. Atau seperti yang disebut di situ, mereka punya penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Oh, iya ya. Terus ayat selanjutnya 11-13, coba tampilin. Kalau udah dibuat buta total mata hatinya oleh Yang Maha Kuasa, manusia tidak akan menyadari bahwa dirinya sudah berada di dalam gua yang gelap gulita. Mereka nggak sadar bahwa merekalah yang sedang merusak tatanan dunia melalui kebutaan hati mereka tersebut, sebagaimana digambarkan di 2 ayat 11-12 itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Oh iya ya, mereka nggak sadar gitu. Iya gitu. Kemudian digambarkan di ayat 13 bahwa meskipun berada di dalam gua, meskipun sebenarnya mereka berjalan mundur, mereka justru akan merasa sudah berada di puncak gunung, menganggap orang lain yang beda dengan dirinya sebagai orang-orang bodoh. Waduh, ini cocok banget penggambarannya, Bu, kalau yang saya lihat dalam kehidupan nyata. Begitulah, lanjut ke ayat 14 sampai dengan 15. Yang dimaksud dengan setan di sini kalau menggunakan arti tersurat adalah pemimpin kaum kafirnya masing-masing, benar nggak? Tapi kalau menggunakan ilmu kebenaran, setan yang dimaksud adalah nafsu yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi, meskipun terlihat beriman, meskipun berikrar bahwa mereka beriman, sebenarnya hatinya dikuasai oleh setan, dipimpin oleh nafsu. Ini maksudnya. Oh, begitu. Dan kemunafikan mereka ini otomatis pasti akan merugikan diri mereka sendiri secara rohani jangka panjangnya. Ayat berikutnya deh. Nah, di situ disebutkan dengan jelas, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini kan maksudnya yang tadi, dibiaskan nafsu rasa suci, jadi seolah-olah sudah berubah, sudah berhijrah, sudah tobat, sudah banyak melakukan irodat dengan mengubah diri, tapi kenyataannya malah masuk ke gua yang gelap gulita. Pas kan? Petunjuk untuk menjadi benar seolah sudah dilaksanakan, tetapi karena terkendali nafsu, akhirnya malah semakin tersesat, membeli kesesatan dengan petunjuk. Ah, iya ya. Ini cocok banget dengan situasi di dunia saat ini, Bu. Fundamentalisme itu kan prinsipnya berusaha kembali ke petunjuk asalnya, semurni mungkin kalau bisa. Tapi karena dikendalikan nafsu malah semakin sesat ya justru. Begitulah. Nah, ayat selanjutnya, ke-17 dan 18. Kedua ayat ini menggambarkan bagaimana teknis hukuman yang diberikan kepada orang munafik. Ketika berjalan ke dalam gua, hasil penyesatan nafsu tadi, mereka akan dikasih api oleh Yang Maha Kuasa. Tapi yang ukurannya cuma selevel lilin lah ya, atau obor. Cukup untuk bisa berjalan selangkah demi selangkah ke depan dalam kesesatannya, tapi nggak cukup besar untuk melihat sebenarnya mereka sedang menuju gua yang ujungnya buntu dan sempit. Apa contoh konkretnya? Misalnya, mereka, orang-orang yang semacam ini akan dikumpulkan, akan bersatu, padu dengan sama manusia yang dibutakan hatinya oleh Allah juga. Mereka semua saling mendukung, saling memuji, dan gotong royong dalam kesesatannya.
Kondisi ini otomatis akan membuat mereka merasa berada di jalan yang benar kan? Lawang semua orang di sekitarnya juga berpikiran sama seperti mereka. Masa sih mereka semua bisa bareng-bareng salah? Nggak mungkin, mereka pasti benar. Kebayang? Kebayang banget, Bu. Contohnya ada banyak banget saya baca di berita di seluruh penjuru dunia. Iya. Pada saatnya, ketika semua hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur mereka gunakan dalam kesesatan tersebut mau diambil kembali sama yang punya, ya api tadi bakal dilenyapkan, gelap gulita. Mereka baru ditunjukkan betapa tersesatnya mereka itu. Mereka sudah tidak terlihat lagi ada jalan keluar dari gua yang begitu gelap dan sempit itu. Mereka yang sesat beramai-ramai tadi akan ditunjukkan bahwa mereka semua itu sendiri-sendiri di hadapan Allah. Bahwa mereka tidak akan bisa minta tolong kepada teman-teman yang bareng-bareng sesatnya itu. Oh, ngerti saya, Bu. Jadi proses kiamat sekarang ini salah satu contohnya kan? Ketika api lilin dan obor yang selama ini mengantarkan mereka kepada kemenangan, tapi sebenarnya berupa hukuman, sekarang akan diambil kembali oleh Yang Maha Kuasa. Betul sekali. Begitu rupanya. Jadi udah ngerti kan contoh konkret ketika manusia itu buta sebagian pada akhirnya dihukum dengan dibuat buta total? Iya, Bu, ngerti. Oke, sekarang lanjut ke diagram tadi lagi. Apalagi contohnya pembiasan nafsu mengenai puasa. Mengenai dimensi fisik mental, Bu. Mengenai perbuatan atau pikiran yang dilarang atau kebutuhan jasmani yang seharusnya ditahan. Kalau nggak benar-benar tertulis di dalam kitab yang saya yakini, Al-Quran misalnya, atau dilarang secara verbal oleh orang terpandang yang saya ikuti terus bimbingannya, maka sah-sah saja, Bu. Masih halal berarti. Bisa dicari celahnya lah pokoknya. Betul. Ini juga serupa dengan pembiasan sebelumnya, ditambah lagi dengan tipuan nafsu rasa minta puji yang bersumber pada pengkultusan terhadap orang yang dikagumi. 1. Seolah ibadah itu kebutuhan yang maha kuasa. 2. Membatasi ilmu Allah seolah hanya meliputi kitab yang ia pahami saja. 3. Seolah ibadah itu diterima atau enggak ditentukan oleh sosok manusia yang dikultuskannya. Iya, Bu. Ini udah kita bahas di KRM 1 tentang pengkultusan dan di 2 episode sebelum ini juga tentang dakwah. Oke, cukup. Kamu sekarang udah punya beberapa contoh pembiasan oleh nafsu berkenaan dengan puasa ini. Iya, Bu. Nah, ketahuilah bahwa semua pembahasan tadi merupakan contoh puasa yang menghendaki. Puasa menghendaki. Oh, sebagai kebalikan dari puasa dikehendaki ya, Bu? Iya, betul. Jadi begini, puasa itu hakikatnya adalah salah satu dari bentuk doa yang udah kita bahas di sebelumnya itu ya. Iya, Bu, di episode Hakikat Doa. Puasa itu adalah salah satu solusi atau pendekatan dari keempat Muhammad dalam rangka memperkenalkan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia agar manusianya menjadi makhluk yang mulia. Sampai sini udah nyambung ya? Udah, Bu. Nah, teknis puasa dari keempat Muhammad itu detailnya beda-beda. Misalnya, dari sisi rentang waktunya, Ifrit minta setahun puasanya total, Eva minta seumur hidup puasanya, atau Khidir atau Adam juga beda lagi waktunya, tergantung di agama yang mana. Kemudian dari sisi tindakan atau pikiran yang perlu dijaga juga sama. Yang perlu ditahan beda-beda berdasarkan percobaan mereka. Misalnya, Adam lebih fokus ke menahan emosi yang sampai mengontrol semua tindakannya. Kemudian Khidir lebih ke arah menjaga pikiran, harus terus bersih, gak boleh berpikiran buruk. Atau Ifrit, manusianya harus bertahan dengan menyiksa fisik sekeras mungkin. Atau Eva misalnya, dengan gak boleh berhubungan dengan lawan jenis sama sekali seumur hidup. Pokoknya macam-macam deh di antara mereka, dan dari zaman ke zaman juga berkembang dan berubah. Iya, Bu. Makanya banyak juga ajaran mengenai puasa dalam agama selain Islam ya, Bu. Meskipun detailnya dan nama sebutannya beda-beda. Bukan puasa mungkin dalam agama yang berbeda. Iya.
Makanya tadi dalam diagram kamu itu ada kotak yang tanda kutip sebagaimana orang terdahulu itu. Itu kan maksudnya emang dalam ajaran dan zaman yang berbeda. Memang udah sering dikasih perintah mengenai puasa ini. Meskipun nama dan peraturannya beda-beda. Oh iya, itu justru ayat pertama yang kita bahas tadi ya Bu. Iya. Intinya adalah dilihat dari dimensi waktu dan dimensi fisik mentalnya, puasa itu bisa bermacam-macam kan Bu? Iya, betul. Dua dimensi itu beda-beda. Tapi, kalau dilihat dari dimensi esensi atau niat, kalau kita gali ke akar yang paling dalam, tujuannya sama aja, yaitu tadi, puasa adalah salah satu wujud usaha keempat Muhammad dalam rangka memperkenalkan manusia kepada Yang Maha Esa, agar manusia menjadi makhluk yang mulia melalui perintah untuk menahan diri dari dorongan jasmani, alias insting manusia yang paling dasar. Ngerti Bu? Bagus, itu pengertian netralnya. Tapi sayangnya, seperti yang kamu ketahui, di dalam individu manusia itu ada nafsu yang selalu mampu membiaskan ajaran apapun dari keempat Muhammad. Makanya, dalam dunia nyata, jika dilihat berdasarkan kacamata ilmu kebenaran, ada dua jenis puasa, yaitu puasa menghendaki dan puasa dikehendaki. Iya Bu, paham. Jadi puasa menghendaki adalah puasa atau tindakan menahan diri sebagaimana didefinisikan berdasarkan ajaran agama, keyakinan atau tujuan masing-masing tadi, berdasarkan 3 dimensi tadi, tapi yang sudah tercemar oleh pembiasan nafsu, gitu kan? Makanya Ibu tadi minta saya memperkirakan sendiri bisikan nafsu saya terhadap diagram yang saya bikin kan? Betul. Semua contoh yang kita bahas tadi cuma sebagian kecil aja. Masih banyak lagi pembiasan yang bisa nafsu lakukan berkenaan dengan puasa ini. Iya Bu. Kalau begitu, puasa dikehendaki adalah puasa dengan dimensi fisik, mental, dan waktu yang berbeda-beda, tetapi yang dilaksanakan dengan kendali fitrah ya Bu, bukan nafsu. Gitu? Bukan. Oh, bukan yang itu Bu? Bukan. Waduh, apa dong Bu? Coba tampilkan diagram yang tadi, tapi selain dimensinya semua kotaknya dihapus. Seperti ini Bu? Iya. Puasa menghendaki itu dilihat dari dimensi esensi atau niat adalah ketika dalam pelaksanaannya manusia dikendalikan nafsu sehingga justru menggunakan hak-hak prerogatif Allah. Dilakukan dengan niat sesama manusia sehingga pada akhirnya justru membuat manusia semakin jauh dari Allah. Dilihat dari dimensi fisik mental, puasa adalah berbagai macam ibadah menahan diri dengan peraturan dan nama yang berbeda-beda tadi. Masih ingat kan? Iya Bu. Kemudian dilihat dari dimensi waktunya, usaha menahan diri ini juga dilakukan dengan rentang waktu yang berbeda-beda, peraturan yang berbeda-beda, lamanya beda-beda, durasinya berbeda-beda. Nyambung kan sampai sini? Iya Bu. Nah, puasa dikehendaki adalah kebalikan dari itu. Dilihat dari dimensi esensi niat, maka puasa dikehendaki merupakan proses pengambilan kembali hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur digunakan manusia secara paksa. Manusia juga akan dipaksa untuk menahan diri. Manusia akan dipaksa untuk berbuat manfaat. Jadi, mau nggak mau prosesnya, bukan menahan diri secara sukarela. Oh. Dilihat dari dimensi fisik mental, wujudnya bisa bermacam-macam, nggak terbatas. Bisa berupa penderitaan atau kesengsaraan, atau bahkan berupa kesenangan sementara, tetapi justru semakin disesatkan oleh Yang Maha Kuasa. Nyeselnya lebih berat justru belakangan. Oh, perumpamaan dikasih obor dalam gua tadi ya Bu? Iya. Pengambilan hak-hak prerogatif Allah itu bisa lewat siapa aja. Bisa lewat teman, suami, istri, anak, orang tua, bos, atau bahkan orang yang tidak kamu kenal. Kejadiannya juga bisa terjadi di mana aja kamu berada, pas kamu di rumah, di kantor, di sekolah, atau bahkan pas lagi di jalan. Bagaimana runtunan sebab akibatnya juga bisa berbagai macam. Bisa karena hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, nasib, kodrat,
Bisa juga karena hal-hal yang sebenarnya masih bisa kamu hindari. Pilihan hidup kamu sendiri alias irodat. Waktunya juga sama. Bisa terjadi kapan aja. Nggak hanya pas bulan Ramadan aja. Pokoknya, selama kamu masih bernafas, puasa dikehendaki bisa terjadi. Dan yang harus kamu lakukan ketika menghadapi hal ini, puasa dikehendaki ini, adalah sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Oh, saya paham, Bu. Ini kan kelanjutan dari pembahasan kita kemarin sebenarnya ya. Iya. Jadi, contoh konkret dari langkah sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata ini adalah pelaksanaan konsep ibadah murah tapi mahal dan mensyukuri pemberiannya itu kan berarti? Tepat sekali. Jadi, puasa dikehendaki ini adalah salah satu wujud dari kiamat ya Bu. Dan wabah corona ini, ketika kita dipaksa diam di rumah sebenarnya hanyalah salah satu bentuk dari puasa dikehendaki. Betul sekali. Ngerti saya Bu sekarang. Puasa dikehendaki kalau kita ngomong secara umum itu adalah ketika manusia dihadapkan pada situasi di mana kita harus berbuat manfaat, di mana kita harus menahan diri. Puasa yang tidak tahu kapan sahur dan bukanya, apa wujudnya, bagaimana runtunan sebab akibatnya, di mana munculnya dan lewat siapa mewujudnya. Semua itu, misteri itu justru harus kita cari tahu sendiri kalau mau lulus. Dan detailnya juga bisa berbeda-beda antara satu manusia dengan yang lain. Tergantung hak-hak prerogatif Allah yang mana yang terlanjur kita gunakan selama ini dalam kehidupan. Tergantung pada rentang kodrat irodat kita juga masing-masing. Betul sekali. Semua pertanyaan itu, misteri itu harus manusia jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah dengan cara sadar, tabah, dan sabar. Apa hak-hak prerogatif Allah yang sedang diambil melalui puasa dikehendaki itu juga harus manusia lepaskan sesegera mungkin. Iya Bu. Nah, pada titik ini, pembahasan kita mengenai definisi puasa dikehendaki sudah cukup. Sekarang saya mau ngomongin hal yang lebih spesifik, yang berkenaan langsung dengan puasa dikehendaki berwujud wabah corona ini, yang kita semua nggak tahu kapan selesainya. Oh, boleh Bu, siap mendengarkan. Kalau kita melihat dalam skala global, pengaruh wabah ini terhadap setiap individu kan memang berbeda-beda. Ada yang relatif ringan, masih fleksibel, dan ada juga yang sangat berubah seluruh kehidupannya, secara positif ataupun negatif, misalnya kehilangan penghidupan. Bener nggak? Iya Bu. Itu kan salah satu contohnya ketika Ibu bilang wujud jasmani puasa dikehendaki ini berkenaan dengan rentang kodrat irodat individu manusianya. Iya, betul. Meskipun begitu, ada beberapa ujian umum yang relatif berlaku sama aja bagi banyak orang sekaligus. Maksud Ibu adalah pertanyaan dan jawabannya sebenarnya sama aja kan gitu? Meskipun detailnya bervariasi antara satu dengan yang lain. Kayak ibadah murah tapi mahal dan mensyukuri pemberiannya itu. Tepat sekali. Nah, saya mau menambahkan lagi informasi mengenai hal ini. Siap Bu. 1. Kita udah ngomongin kan ya di awal-awal segmen hijrah kurikulum ini tentang perbedaan kurikulum TK dengan kurikulum SD ke atas. Oh iya Bu. Di episode 1 ada banyak sekali contoh-contoh perbedaan di antara kurikulum SD ke atas dengan TK di situ yang kita bahas. Dan setelah saya cek tadi ternyata puasa dikehendaki juga udah termasuk di situ. Iya. Dalam wabah corona ini, dalam rangkaian sebab akibat yang panjang dan yang saya sendiri nggak paham seluruhnya, pada akhirnya kita semua terpaksa diam di rumah kan? Segala kegiatan yang dilakukan di luar, mau nggak mau harus dikurangi, benar nggak? Iya Bu, ini salah satu contoh konkret pemaksaan bagi manusia untuk menahan diri kan? Betul. Hal ini sejatinya merupakan dorongan bagi kita semua, terutama yang masih kurikulum TK, untuk mengurangi ibadah atau perbuatan manfaat apapun itu yang kelihatan orang lain dan memperbanyak yang tidak kelihatan orang lain. Kita semua lagi didorong
supaya melakukan segala sesuatu itu, termasuk ibadah, gak usah mengharapkan pujian sama sekali, gak usah membanding-bandingkan antara sama manusia. Fokuslah untuk memurnikan niatnya, sehingga hanya karena Allah semata. Itu maksudnya. Oh, begitu. Contoh konkretnya. Gara-gara wabah ini kita semua jadi susah atau bahkan gak bisa untuk melakukan ibadah yang beramai-ramai atau bersama-sama. Benar gak? Oh iya, Bu. Makanya, ketahuilah sekarang arti tersirat dari kenyataan tersebut juga sama. Kita sedang dibiasakan atau diingatkan bahwa pada akhirnya nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu sendiri-sendiri, gak beramai-ramai, gak bisa saling menolong atau berbagi-bagi nilai di mata Allah. Oh iya ya. Bagi manusia yang udah terbiasa ibadah untuk gak kelihatan siapa-siapa, yang gak suka pamer atau gak suka membanding-bandingkan jumlah pahala dengan orang lain, kenyataan ini bukanlah hal yang besar, bukanlah masalah. Tapi bagi mereka yang masih kurikulum TK, hal ini merupakan sebuah perubahan yang sangat besar. Mengapa? Karena selama ini memang mereka dalam beribadah bahan bakar utamanya pujian dari sama manusia dan persaingan dalam rangka banyak-banyakan pahala. Jadi begitu suplai bahan bakar tersebut diputus, ya kalang kabutlah mereka. Oh, begitu rupanya. Di satu sisi, seolah kenyataan pahit ini adalah hal yang buruk. Tapi di sisi lain sebenarnya justru bermanfaat buat mereka dalam jangka panjang. Secara rohaninya, ini merupakan wujud sayang Allah kepada mereka supaya berhenti melakukan ibadah yang sia-sia. Iya Bu, ngerti. Bagus. 2. Ketika terkurung di dalam rumah di mana jumlah pengalih perhatian kita relatif minimal jumlahnya, malaikat muqarrabin lebih mudah dalam mendidik manusia untuk membuat air alias bertauhid. Malaikat muqarrabin lebih lancar dalam mengajarkan kepada manusia ibadah murah tapi mahal serta mensyukuri pemberiannya. Hal-hal kecil yang sebelumnya gak pernah kita pikirkan sama sekali, gak pernah kita syukuri, perlahan-lahan akan mulai kita sadari lagi bahwa kesehatan, nafas, ketenangan batin, itu semua kalau dinilai pakai uang sangatlah mahal sebenarnya. Kita akan disadarkan bahwa kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan yang kita kejar-kejar selama ini bukanlah tujuan hidup yang sebenarnya. Iya Bu. Itu kalau diam di rumah aja ya? Iya. Contoh konkretnya, gara-gara wabah ini kita didorong untuk selalu mematuhi peraturan seperti menjaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker dan semacamnya. Misalnya ya, karena sekarang kita sadar bahwa meskipun gak sakit, kita bisa menularkan penyakitnya ke orang lain, kita jadi menahan diri supaya gak deket-deket sama orang yang kita sayangi. Hal-hal kecil seperti ini kan sejatinya bisa menjadi ibadah justru kalau kita melakukannya dengan niat karena Allah semata. Hal-hal sepele semacam itu bisa menghasilkan nilai di hadapan Allah jika kita selalu tabah untuk terus melakukannya meskipun gak dapat pujian atau penghargaan dari orang lain, atau bahkan dicerca justru sama orang-orang yang gak mau mengerti. Hal-hal remeh ini akan meningkatkan kedudukan kita di hadapan Allah jika kita bisa sabar dan paham bahwa pemberian dari Allah selama ini, dari kita lahir hingga sekarang, itu banyak sekali yang sudah kita sia-siakan. Iya juga ya. Terus kalau ada orang yang menyepelekan peraturan-peraturan yang tujuannya demi manfaat bersama itu gimana dong Bu? Misalnya yang bilang bahwa jangan takut sama virus, takutlah hanya kepada Allah. Terus dengan terang-terangan menyuruh orang lain untuk mengabaikan peraturan tersebut dan mengajak
kita semua untuk tetap beribadah ramai-ramai. Oh, kalau itu sih contoh manusia yang rel sebelah kiri sama rel sebelah kanannya udah konslet, udah terjadi arus pendek, gara-gara mengira hubungan sama manusia dan hubungan dengan Allah itu vertikal horizontal. Coba tampilkan surat Al-An'am ayat 59 deh. Ini Bu. Iya. Dari ayat ini kan udah ditegaskan bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya udah diketahui dan dikehendakinya. Oleh karena itu, ketika terjadi wabah ini misalnya, yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu apa yang berusaha Allah sampaikan melalui kejadian tersebut. Apa arti tersiratnya? Dan kita jawab dengan benar sambil melepaskan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur kita gunakan. Bukan justru malah menggunakannya. Kalau contoh kamu yang barusan itu kan seolah wabah corona ini bukan Allah yang bikin. Bener gak? Iya juga ya. Seperti yang kita bahas di hakikat doa ya Bu. Komunikasi yang efektif itu adalah ketika kedua belah pihak sama-sama mengerti informasi yang ditukar. Kalau contoh konsel seperti ini itu artinya mereka salah paham maksud Allah yang sebenarnya ya. Sehingga tindakan yang bermanfaat buat bersama-sama justru dibaca sebagai ketidakpercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Rel sebelah kiri dan kanan udah campur aduk gak karuan. Betul sekali. Memang benar kita semua pada akhirnya akan mati. Memang benar umur kita itu udah ditentukan oleh Allah. Tapi nilai kita di hadapannya yang udah kita bahas berulang kali, justru segala irodat kita dalam menjalani ujian kehidupan ini yang harus kita lakukan atas kendali fitrah dengan nilai minimal 7,5. Dan usaha kita dalam menanggapi wabah ini juga termasuk salah satu di antaranya. Dengan kata lain, keyakinan bahwa seseorang itu hanya takut kepada Allah semacam itu, tanpa mau berusaha itu, gak mau irodat, meskipun kedengarannya berani, atau mengindikasikan sebuah keteguhan dan keimanan, justru merupakan penggunaan hak-hak prerogatif Allah ya Bu. Justru merupakan bentuk kesombongan ya. Tepat sekali. Oke Bu, ngerti sekarang. 3. Setelah proses ini usai, setelah kita sebagai individu sudah memiliki air dan kapal yang seimbang 60-40, kita akan mampu melaksanakan segala macam ajaran, baik dari Rasul manusia maupun Rasul malaikat. Kita akan mampu memilah mana yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat. Kemudian di antara yang sama-sama bermanfaat, mana yang paling bermanfaat. Oh iya Bu. Ini harapannya ya setelah proses ini usai. Kalau setelah ini gak bisa, rugi bandar ya Bu. Kalau setelah dipaksa seperti ini pun masih gak mampu juga melaksanakan ibadah murah tapi mahal atau mensyukuri pemberiannya. Iya, rugi banget. Contoh konkretnya, kita akan lebih terang dalam melihat atau membedakan mana ajaran yang dibuat dengan campur tangan nafsu manusia atau yang sudah terkotori nafsu roh-roh di alam nyata seperti siluman atau malaikat tanda kutip, dan mana ajaran yang murni berasal dari fitrah. Kalau sudah mampu memilah-milah seperti ini, otomatis kita akan lebih mudah dalam mengisi kehidupan dengan tujuan ibadah kepada Allah, sementara 3K itu hanya sebagai sarana kehidupan. Lebih mudah ya. Hal ini sangatlah penting. Sebab semua ajaran kebaikan tanpa terkecuali pasti udah tercemar oleh nafsu dengan kadar yang berbeda-beda. Tujuan awalnya untuk memuliakan manusia di hadapan Allah sudah terbiaskan oleh kepentingan-kepentingan manusia yang lain atau roh-roh tersebut. Pembiasaan ini sangatlah halus dan dahsyat tipuannya. Manusia tanpa bantuan malaikat muqarrabin, tanpa memiliki ilmu air alias tauhid, gak akan bisa membedakannya. Iya Bu.
Contoh konkret permasalahan ini kan udah berulang kali kita bahas di segmen kisah Rasul manusia. Iya, betul. 4. Kita udah pernah membahas kan ya kejadian tsunami yang di Selat Sunda? Udah Bu. Kalau saya nggak salah ingat, di KRM 3 waktu ngebahas Nabi Nuh, signifikansinya adalah bahwa terdapat tarik-menarik yang sangat kuat di antara keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, dengan Nur alias Jibril, berkenaan dengan batas antara level 17 dengan level 18, batas antara manusia yang masih bisa diproses dengan mereka yang harus dipindah tempatkan terlebih dahulu ke alam fana sebelum bisa dilanjutkan prosesnya, yaitu mereka yang berada di level 17,01 hingga 17,05. Betul sekali. Bahkan setelah keputusan garis batas tersebut dipalu oleh Yang Maha Kuasa, keempat Muhammad masih aja ngotot, sehingga palunya harus diketuk sekali lagi pada tanggal 22 Desember 2018 itu, sekitar jam 9 malam. Bencana yang juga menelan banyak korban, termasuk beberapa personel band bernama Seventeen itu, yang bahasa Indonesianya 17. Iya Bu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih keempat Muhammad ngotot banget perkara manusia di level 17,01 hingga 17,05 ini? Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu Bu. Pertama, karena mereka jumlahnya sangat banyak yang sedang hidup di dunia ini sekarang. Oh ya? Iya. Kedua, karena mereka pada titik ini berada dalam posisi yang relatif tinggi dalam masyarakat, punya kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan yang paling banyak dibandingkan level yang lain. Oh begitu. Iya. Manusia dalam rentang level ini, 17,01 hingga 17,05, sangat bagus reputasinya. Mereka sangat mumpuni dalam melaksanakan perbuatan bermanfaat, baik buat dirinya sendiri maupun orang lain, lahir maupun batin. Pokoknya, rel sebelah kirinya top markotop deh. Tapi sayangnya semua perbuatan tersebut dilakukan karena ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan sama manusia aja. Mereka terlena dengan pujian masyarakat atau pengikut mereka, sehingga semakin banyak mereka berbuat baik di mata masyarakat, nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji mereka justru semakin tebal. Oh, jalan mundur ya Bu. Iya, tepat sekali. Mereka kapalnya sangat besar dan mewah, tapi airnya minimal atau bahkan gak ada sama sekali malah. Oleh karena itulah, mereka cenderung menjadi ahli kitab, manusia yang suka membatasi ilmu Allah. Waduh, gawat dong Bu. Kalau kapalnya besar seperti itu, kalau misalnya kedudukannya tinggi gitu, berarti dalam masyarakat mereka merupakan panutan dong. Pastinya, punya banyak pengikut atau pengagum barangkali. Betul banget. Manusia level 15, 16, 17 itu deket banget posisinya dengan level 17,05 ini. Artinya, seringkali manusia yang level 15-17 ini yang masih punya peluang untuk bisa masuk dunia baru dalam kehidupan sekarang, justru meneladani contoh manusia yang sejatinya justru level 18 itu, yang sebenarnya udah gak mungkin bisa masuk dunia baru. Wow. Iya ya. Kalau dibiarkan seperti ini, mereka yang level 15-17 justru makin sesat ya Bu? Iya. Berarti setelah ini, orang-orang yang berkuasa dan terhormat ini yang memiliki banyak pengikut atau pengagum ini bakal banyak yang dipindah tempatkan ke alam fana dong Bu? Tepat sekali. Waduh. Dalam proses pengecilan kapal yang sedang terjadi ini, sisa hidup mereka udah terlalu sempit. Setiap kali kapal yang dikecilkan alias diberikan peringatan untuk bertobat selama ini,
Mereka nggak selalu gagal untuk nyambung dengan arti tersirat tersebut. Mengapa? Karena mereka nggak merasa ada yang salah sama sekali dengan semua perbuatannya selama ini. Mereka udah mencapai puncak kemuliaan kalau di hadapan sesama manusia melalui perbuatan-perbuatan mulianya. Mereka berpikiran bahwa kemuliaan di hadapan sesama manusia itu sama aja dengan kemuliaan di hadapan Allah. Masa sih orang yang dimuliakan ke mereka itu disuruh bertobat sama Yang Maha Kuasa? Gak mungkin kan? Itu pikiran mereka, sekaligus pikiran pengikut-pengikut atau pengagum mereka. Iya sih. Mereka mudah merasa pasti masuk surga. Kalau dalam perumpamaan piramida pengkultusan antara sama manusia, mereka posisinya di puncak. Apa akibatnya? Akibatnya, ketika berusaha diambil hak-hak prerogatif yang terlanjur mereka gunakan, pengikutnya justru akan mendukung mereka. Misalnya, ketika diingatkan untuk melepaskan nafsu rasa suci dengan dibuat melakukan kesalahan atau aibnya tiba-tiba bocor. Dalam kondisi ini, para pengikutnya, pengagumnya, justru akan berusaha menyembunyikan aib tersebut, justru akan berusaha mendukung mereka, bukannya menegur. Hal ini kan justru menghalangi mereka untuk tobat. Gawat kan? Iya ya. Padahal kalau mau mengakui kesalahan justru bermanfaat ya, Bu. Iya. Ketika ditawarkan jalan keluar dari kesesatan oleh Yang Maha Kuasa, karena posisinya di puncak piramida pengkultusan, para pengikutnya itu justru menutup jalannya untuk tobat. Ini contoh domino ketidakmurnian niat ya, Bu. Nafsu mereka sebagai sebuah kelompok bersatu. Entah gimana caranya supaya fitrahnya gak bisa memancar dari hati mereka sama sekali. Betul sekali. Makanya, karena piramida semacam inilah manusia level 15-17 dengan level 18 yang nyaris masuk 17 ini harus dipisahkan. Mereka yang level 18 itu harus dipindah tempatkan ke alam fana terlebih dahulu. Itu adalah keputusan dari Yang Maha Kuasa langsung. Waduh. Gawat dong, Bu. Iya, tapi kita semua gak perlu takut dengan kejadian ini. Roh manusia itu gak bisa mati. Dan hal ini merupakan wujud sayang Allah justru kepada fitrah kita semua. Makanya, sejak awal saya selalu menekankan penggunaan istilah pindah tempat daripada mati. Oh iya. Oke, Bu, ngerti. 5. Puasa dikehendaki ini bagi manusia level 15-17 itu ibarat memasang kantong-kantong air, semacam punuklah yang ada di unta itu, atau hidran, di lapisan hati manusianya, agar bisa menyiramkan air ke lapisan rasa, akal, pikir, dan raga. Apa signifikansinya? Air itu kan merupakan ilmu bagaimana mengesahkan Allah dengan benar, sehingga bisa melawan pengaruh nafsu. Nah, dalam proses puasa dikehendaki ini, kan manusia dikasih penderitaan, kesengsaraan, atau kesenangan tapi yang menyesatkan. Benar nggak? Iya. Ketiga jenis ujian kehidupan tersebut akan mengakibatkan rasa sakit bagi manusia dalam prosesnya, entah di lapisan rasa, akal, pikir, atau raganya. Hidran ini fungsinya adalah untuk memastikan ketika rasa sakit tersebut akhirnya muncul, terasa oleh manusianya akan mampu membersihkan pengaruh nafsu dari lapisan-lapisan tersebut di dalam dirinya. Misalnya, ketika mendapatkan penderitaan, manusia akan bisa fokus untuk melaksanakan ibadah murah tetapi mahal. Atau ketika mendapatkan kesengsaraan fisik, manusia bisa ingat untuk selalu mensyukuri pemberiannya. Oh, begitu. Oh, jadi puasa dikehendaki itu ibarat kebakaran ya, tapi kebakaran yang sengaja dipicu untuk membakar nafsu yang ada di jasmani manusia ya. Nah, hidran ini adalah sebuah solusi untuk memastikan lapisan jasmani manusianya nggak kebakar habis ya, Bu, cuma nafsunya aja yang kebakar habis. Tepat sekali.
Berbeda dengan manusia 15-17, mereka yang berada di level 1-14 itu udah punya hidran ini. Mereka udah biasa menghadapi puasa dikehendaki. Makanya nama mereka adalah manusia dikehendaki. Oh iya. Manusia level 15-17 itu rata-rata masih ditempelin atau diikutin oleh malaikat muqarrabin Yasin dan Nurani. Karena emang masih deket banget dengan pengaruh roh-roh. Padahal yang bisa memasang hidran tersebut adalah lumah dan syariat. Dengan kata lain, puasa dikehendaki ini sejatinya juga bertujuan untuk mendorong manusia agar segera mengganti gurunya dari Yasin dan Nurani menjadi lumah dan syariat. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga sebenarnya. Kalau dalam proses ini nggak berhasil ganti guru, maka bisa jadi kesempatan berikutnya masih sangat jauh sekali di masa depan. Dan waktunya juga nggak bakal secepat ini, bakal jauh lebih lama. Maksud ibu adalah kesempatan berikutnya baru akan datang setelah kita lahir kembali, yang nggak tahu juga kapan ya. Dan lama prosesnya juga bisa jadi lebih dari 1 kali kehidupan, hanya untuk mengganti guru ini doang ya? Iya, betul sekali. Oke Bu, saya ngerti sekarang. Baguslah. Kalau begitu kamu sekarang sampaikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Siap Bu. Kesimpulannya, 1. Puasa, kalau kita bicara definisi netralnya, adalah salah satu usaha keempat Muhammad dalam mengenalkan Yang Maha Kuasa kepada manusia, mendorong manusia untuk menjadi makhluk yang mulia melalui usaha menahan diri dari instingnya yang paling dasar. 2. Sayangnya, dalam setiap individu manusia itu ada nafsu, sehingga ajaran tersebut dibiaskan justru sifatnya menghendaki. Apa itu puasa menghendaki? Puasa menghendaki adalah segala usaha menahan diri dengan tata cara dan rentang waktu yang berbeda-beda dalam berbagai ajaran dari zaman ke zaman yang dibiaskan nafsu, sehingga meskipun terlihat mulia, dilakukannya dengan niat karena sama manusia dan menggunakan hak-hak prerogatif Allah dalam prosesnya. Hal ini, ironisnya, mengakibatkan semakin banyak manusia berpuasa, justru semakin jauh dari Allah. Iya, betul. 3. Oleh karena itulah, manusia diberikan puasa dikehendaki. Apa itu puasa dikehendaki? Puasa dikehendaki adalah proses pengambilan kembali hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur digunakan manusia. Dalam prosesnya, manusia disudutkan melalui berbagai macam cara sehingga berada pada situasi untuk menahan dirinya sendiri. Selain itu, manusia juga dipaksa untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Dalam kondisi ini, kunci jawaban bagi manusianya adalah untuk selalu sadar, tabah dan sabar dengan niat karena Allah semata dalam menghadapi berbagai macam situasi tersebut. Betul. 4. Manusia dipaksa untuk diam di rumah merupakan salah satu contoh puasa dikehendaki. Tujuannya adalah agar manusia membiasakan diri untuk melakukan segala macam ibadah atau perbuatan manfaat, apapun itu, tanpa mengharapkan pujian dari sesama atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena kedudukan manusia di hadapan Allah itu sejatinya juga sendiri-sendiri. Iya. 5. Dalam puasa dikehendaki ini, kita sedang didorong untuk memperbesar air alias ilmu tauhid, yaitu ilmu bagaimana mengesahkan Allah dengan benar. Salah satunya adalah kesadaran bahwa wabah ini pun juga asalnya dari Allah, sebuah ujian dari Allah, dan nilai kita sebenarnya di hadapannya adalah segala macam irodat yang kita lakukan dengan kendali fitrah. Iya. 6. Setelah proses ini selesai, diharapkan kita semua mampu membedakan mana ajaran kebaikan yang berasal dari fitrah murni dan mana yang sudah terkotori oleh pengaruh nafsu atau roh-roh yang terjebak di alam nyata. Iya. 7. Dalam puasa dikehendaki ini akan banyak manusia level 17,01 hingga 17,05 yang sebenarnya termasuk level 18 yang terhormat, berkuasa atau kaya raya, yang memiliki banyak pengagum atau pengikut
yang akan dipindah tempatkan ke alam fana justru. Kita semua jangan kaget dengan kejadian tersebut, nggak perlu takut. Roh manusia itu nggak bisa mati dan hal ini justru merupakan wujud sayang yang maha kuasa terhadap fitrah umat manusia. Betul sekali. 8. Dalam puasa dikehendaki ini, manusia level 15-17 sedang dalam proses pemasangan hidran di dalam hatinya, agar mampu untuk bisa selalu bertauhid dengan benar dalam menjalani kehidupan, agar bisa menjadi manusia yang dikehendaki gitu, Bu. Ada yang perlu ditambah nggak? Kamu udah menghapus komentar-komentar yang saya sebutkan kemarin belum dari channel? Oh, udah, Bu. Saya udah menyaring semua komentar di channel Ayat Tersirat ini dari awal sampai akhir dan memblok user yang jelas-jelas tidak mau belajar tetapi maunya hanya menuntut aja. Apa ini ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini, Bu? Iyalah. Dengan keluarnya video ini, mulai sekarang saya sudah diperintahkan oleh Nur Muhammad untuk sama sekali nggak boleh berurusan dengan manusia level 18 sampai 20. Dimensi antara manusia 1 sampai 17 dengan level 18 sampai 20 secara resmi sudah dipisah total. Dan ini termasuk kamu juga. Makanya, setiap kali ada komentar semacam itu langsung blok aja, titik. Nggak usah kamu tanggepin sama sekali. Oke, Bu. Saya sih sebelumnya selama nggak memfitnah masih saya biarin, atau kalau bisa menjadi pelajaran bagi saya sendiri atau pemirsa yang lain akan saya coba jelaskan. Jadi sekarang nggak perlu ya, Bu? Nggak perlu, bahkan kamu tanggapin juga nggak perlu. Langsung blok aja. Oke, Bu. Dan waktunya udah habis nih. Boleh saya tutup sekarang, Bu? Silahkan. Terima kasih, Bu Ririn, atas segala penjelasannya. Sama-sama, Arli. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton ya, Bu. Amin. Begitulah pemirsa, episode Hijrah Kurikulum kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan diketik saja di kolom komentar di bawah ini, atau kirimkan email ke ardilabooks@gmail.com, atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Jangan lupa juga melihat komentar video-video sebelumnya atau cek di ayattersirat.com/fitrapedia. Sebab ada kemungkinan pertanyaan Anda sudah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.